Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya perkenalkan diri saya. Saya Talita Putri Wiseso dengan NPM 2018 4350 1912. Kami kelompok 4 telah selesai mengerjakan aplikasi rental mobil yang terdiri dari pertama form login, kedua ada 3 form master yaitu mobil, sopir, penyewa. Yang ketiga ada 3 form transaksi yaitu sewa, pembayaran, pengembalian, dan 4 report. Nah, di sini sudah kelihatan ada form loginnya. Di sini saya isi username Natasha. Lalu passwordnya login. Nah, di sini terdapat 7 form yaitu mobil, sopir, penyewa, sewa, pembayaran, pengembalian, dan laporan. Pertama saya akan menjelaskan mobil ya, form mobil. Di sini terdapat tambah data, di sini terdapat data mobil, dan ini adalah tabelnya ya, tabel mobil. Kita bisa nambah data, di sini saya isi nomor polisinya misal B123 O, terus mereknya Avanza, ini jenisnya manual ya, warnanya putih, harganya 1 juta. Simpan. Nah, di sini udah ada ya, udah ketambah datanya. Lalu di sini ada action edit. Kita bisa ngedit tabelnya. Coba kita edit. Saya edit misalnya jenisnya Matic. Terus warnanya ya jadi hitam. Simpan. Nah, nanti keluar nih kalau berhasil dirubah, data berhasil diubah. Nah, jadi berubah ya. Di sini juga ada action hapus. Jadi di sini kita bisa hapus data yang tadi kita bikin. Dah terhapus. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Iqbal. Selanjutnya saya lanjutkan dengan data sopir. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Fajaril Iqbal Rashid dengan NPM 2018 4350 2113. Di sini sudah terlihat ya data sopir kita tuh ada 3 di sini. Ada di dalam tabel ini ada format nomor, nama, alamat, nomor HP, status, action. Nah, di sini masing-masing udah punya alamat dan nomor HP. Kita juga bisa menambahkan data kita, data sopir yang baru. Misalnya namanya Talita, alamatnya Jagakarsa, nomor teleponnya kita asal aja, kita simpan. Nah, di sini kan udah berhasil nih, data berhasil ditambahkan. Kita klik OK. Ini sudah terlihat ya bahwa yang tadi kita datanya nih udah masuk di dalam tabel yang data sopir ini. Bisa juga kita edit dengan action edit ini. Jadi Jagakarsa nih alamat sopirnya kita ganti jadi Pasar Rebo. Oke. Di sini sudah berubah nih alamatnya jadi Pasar Rebo yang dari Jagakarsa. Bisa juga kita hapus di sini. Kita okein. Nah, di sini sudah terhapus. Jadi alamat di sini, data-data di sini udah bisa semua. Selanjutnya kita lanjut, saya lanjutkan dengan Agung
di program selanjutnya, yaitu program penyewa. Perkenalkan, nama saya Agung Widianto Utomo, NPM saya 2018 4350 2126. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman sebelumnya saya di tabel penyewa. Di sini saya akan memperlihatkan cara tambah data di tabel penyewa. Di sini kita sudah ada 2 orang penyewa. Di sini ada Natasha Faradila dan Talita Putri. Nah, sekarang di sini saya akan mau memberikan contoh tambah data penyewa. Di sini kita langsung aja klik tambah data. Nah, di sini ada from input data tambah data sewa. Di sini ada ID penyewa, drop down. Di sini bisa pilih Natasha Faradila atau Talita Putri. Kita pilih Talita Putri. Untuk ID mobilnya kita bisa pilih lagi, yaitu bisa kita pilih Kijang Innova manual. Di sini juga bisa memilih supirnya ya. Kita pilih Windu Kusuma. Dan di sini memasukkan lama sewanya nyewa mobilnya. Di sini kita taruh 1 hari aja. Terus untuk jaminannya kita bisa pilih STNK atau STNK motor atau KTP. Kita taruh KTP aja. Kita masukin nomor KTP-nya. Setelah itu atas nama penyewanya, yaitu di sini untuk penyewanya harus membayar DP dahulu ya, dan itu 100.000 flat ya, semuanya 100.000 buat bayar DP-nya. Setelah itu kita klik simpan. Di sini sudah keluar ya di data sewa yang kita baru input barusan, Talita Putri untuk merek mobilnya Kijang Innova dan supirnya Windu Kusuma. Nah, setelah itu di sini juga ada action hapus. Setelah kita lihat di sini penyewa data sewa, kita balik untuk ke tabel mobil. Di sini sudah terlihat ya di Kijang Innova ini mobil ini sudah ada tuh. Nah, statusnya udah tersewa. Untuk itu kita balik lagi ke penyewa, disewa. Setelah itu kita setelah semuanya kita udah sewa, terus kita masuk ke tabel pembayaran. Di sini sudah ada banyak keterangannya. Pembayarannya dari nama, merek mobil, nomor polisi, DP atau belum lunas. Di sini kita melanjutkan untuk melunasi ya. Klik lunasi. Sudah terlunas. Dan selanjutnya tabel pengembalian akan dijelaskan dengan Windu Kusuma Atmajaya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windu Kusuma Atmaja, NPM 2018 4350 2082. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang form pengembalian. Nah, setelah tadi sebelumnya teman saya yaitu Agung telah melunasi pembayaran sewa, dia akan langsung masuk ke pengembalian. Nah, misalkan contoh kita sudah melunasi pembayaran atau penyewaan mobil tersebut. Lalu kita harus mengklik kembalikan. Nah, sebelum saya klik kembalikan, ini kan tadi di form mobil masih disewa nih, yang Kijang Innova tadi. Nah, tapi setelah saya klik kembalikan, maka statusnya akan berubah. Nah, jadi di sini juga sudah tidak ada form yang disewa pengembaliannya. Nah, coba kita lihat ke mobil. Nah, ini juga sudah tidak disewa, yang artinya tuh
sudah habis masa sewanya ya. Nah, lalu ada lanjut ke form laporan. Nah, di sini ada beberapa form laporan, yaitu laporan daftar mobil, laporan daftar supir, laporan data penyewa, dan laporan penyewaan. Nah, coba kita buka laporan data mobil ini. Nah, misalkan kalau kita pengen ngeprint atau nge-report tentang daftar mobil apa aja yang telah disewa, kita bisa klik si laporan daftar mobil tersebut. Di sini ada nomor polisinya, merek, jenis, warna, status, dan harganya. Kita kembali, lalu kita ke laporan daftar sopir. Nah, laporan daftar sopir di sini ada tentang nama sopirnya, alamat, nomor teleponnya yang diambil dari sopir sini ya, form sopir, dan tadi form mobil juga. Kita kembali ke laporan. Lalu yang ketiga ada laporan daftar penyewa. Nah, yang tadi sini kita bisa melihat siapa saja yang menyewa mobil dari rental kita ini, yang diambil dari penyewa di sini ya. Nah, dari sini. Lalu yang terakhir, form keempat ini laporan penyewaan. Nah, di laporan penyewaan ini kita bisa melihat siapa aja yang nyewa dan sopirnya siapa aja, mobilnya, nomor polisi, dan lain-lain yang diambil dari tabel-tabel dari penyewa, sopir, dan mobilnya, dan sewa ya. Jadi semuanya sudah terrecord di sini. Oke, mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan tentang codingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya Natasha Faradila Isnaini, NPM 2018-43502041, akan menjelaskan sedikit codingannya ya, codingan CRUD-nya. Baik, yang pertama di sini ada koneksi. Ini tuh itu mendefinisikannya ya kan. Biasanya tuh isinya ini localhost. Terus user ini mendefinisikan username database ya. Biasanya tuh kita ngisinya root. Kemudian di sini ada pass. Ini tuh buat kayak definisiin passwordnya si database. Biasanya itu di SAM itu nggak ada passwordnya ya, jadi nggak usah diisiin gitu kan. Nah, ini DB itu buat mendefinisikan database-nya. Lalu di sini ada koneksi MySQL Connect. Di sini ada host, user, pass, DB. Jadi ini itu untuk melakukan kondisi ke database dengan mendefinisikan si host, user, pass, sama si DB ini. Nah, kalau misalkan nggak ada yang, misalkan nggak ada yang error, dia langsung masuk, dan kalau misalkan error, dia ada peringatan errornya. Seperti itu. Oke, selanjutnya login controller. Nah, di sini ada session start-nya. Ini mengaktifkan session PHP. Terus ini include koneksi. Ini untuk menghubungkan koneksinya dari semua data ini ya. Terus di sini ada username, password. Ini tuh buat kayak nangkep data ya yang dikirim dari form login. Kita kan kalau login masuk kan username, password. Nah, itu dia ini. Nah, terus ini result MySQL query itu untuk menyeleksi data user dengan username dan password yang sesuai. Diisi itu isinya apa, username-nya apa yang di dalam database-nya, password-nya apa gitu. Nah, selanjutnya kalau udah, dia bakal nyimpen session usernya ini, terus nama, statusnya, sama ID login. Nah, kalau dia berhasil login kayak tadi, dia akan masuk ke halaman beranda sini ya, gitu.
Selanjutnya di sini ada tampil data mobil. Nah, ini dia ya, tampil data mobil. Di sini ada prosesnya ya, buat data mobil. Di sini buat manggil data yang ada di tabelnya. Ya, ini juga. Di sini ada ini buat menghubungkan koneksinya ya, menghubungkan koneksi. Jadi harus pakai ini include koneksi. Terus di sini ada select from query, artinya tuh manggil data dari from mobil, select from mobil, manggil data dari mobil. Terus di sini check error juga. Kalau data yang ditemukan dia bakalan error. Terus selanjutnya tambah data ya. Nah, tambah data. Ini tampilannya tambah data. Terus ini koneksinya ya. Oke, ini kayak tadi harus pakai ini, jangan lupa ya untuk menghubungkan koneksinya. Terus ini menangkap data yang dikirim dari from. Jadi maksudnya dari kita isi ini, nanti biar kesimpan gitu. Query MySQL query ini buat input data ke database-nya. Jadi kalau kita udah isi data yang ini, misalkan kita isi ya, B5 Kijang Innova. Oke, dia kan bakal nambah kayak gitu buat tambah data. Jadi kalau misalkan datanya yang ini if query ini, jadi kalau datanya nambah dia bakal berhasil, tapi kalau gagal dia nggak, kalau datanya salah atau ID-nya udah ada dia nggak bisa ditambahkan gitu. Terus selanjutnya edit mobil ya. Jadi di sini ada if iset post submit. Ini tuh buat kayak ngecek kayak apakah tombol edit itu telah diklik gitu kan. Kalau diedit, nah data yang di dalam tabel kan dia keluar lagi. Nah ini dia. Terus yang ini query update mobil set itu buat menjalankan query update-nya. Jadi kalau misalkan kita ganti data, ini apa ya namanya, prosesnya gitu, operasinya seperti itu. Terus kalau misalkan ini if query ini buat periksa hasil query apakah ada yang error atau enggak. Kalau misalkan dia bisa tambah data dia bakal kesimpan, dan kalau nggak bisa dia gagal. Selanjutnya hapus. Di sini kita panggil lagi koneksinya yang if iset get ini fungsinya itu buat menangkap data dari ID yang dikirim dari URL. Jadi dihapus mobil ini menangkap data dari URL itu maksudnya yang ini ya. Nih, hapus mobil. Nah, di sini ada ID mobil. Jadi sesuai di sini ID mobil. Yang tadi URL itu ini ya, nyambung sama yang ini. Kalau misalkan kita hapus data, dia bakalan ke hapus ya. Ini dia seleksinya. Ini tuh untuk menghapus data dari database gitu. Kalau bisa dia bakal kehapus datanya. If query ini fungsinya buat mengalihkan halaman kembali ke home. Selanjutnya ini ada logout ya. Nah, di logout itu ini ada sessionnya. Session start itu buat mengaktifkan, dan yang session destory itu buat menghapus semua session. Nah, terus kalau udah logout kayak gini, nah dia bakal keluar ke halaman indeks. Indeksnya itu login index.php. Itu dia sedikit penjelasan read, update, delete. Mungkin cuma itu aja yang bisa saya jelasin karena keterbatasan waktu. Karena banyak juga ya kalau jelasin satu-satu. Selebihnya mohon maaf bila terdapat kekurangan karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.